Podcast by Kestra. Di mana kita bakal kenalan sama organisator dari BEM Undip 2020, Pemrakarsa Mahakarya. Karena tak kenal maka tak sayang. So, nonton sampai habis ya. Halo, welcome to Podcast by Kestra BEM Undip 2020, Pemrakarsa Mahakarya. Di episode kali ini kita udah kedatangan tamu yang udah gak asing lagi kali ya buat semua. Nih, Razin Hilmi Baihaqi. Halo semuanya. Betul bisa dipanggilnya Hilmi ya? Hilmi ya? Oke, Hilmi ya. Nih, teman-teman nih, kan kemarin tuh udah ada instastory nih di BEM Undip sendiri. Udah, teman-teman juga udah ngasih beberapa pertanyaan. Nah, kita tuh bakal bawa pertanyaan buat Mas Hilmi sekarang. Oke, gitu. let's go. Oke. Yang pertama kali ini ada yang nanya nih, kayak Hilmi ini siapa sih sebenarnya nih kayak Hilmi? Aku kenalin diri lah ya sekalian. Iya, boleh diri. Ya, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Razin Hilmi Baihaqi. Dipanggilnya Hilmi, biasanya atau Razin juga boleh. Aku sedang studi di S1 Teknik Perkapalan di Fakultas Teknik di Undip. Kemudian apalagi? Aku besar di lahir di Jogja, besar di Jakarta Barat dan di Tangerang. Kemudian hobiku membaca sama berenang. Kemudian juga karena aku lahir bulan November, jadinya zodiakku Sagittarius. Sagittarius nih teman-teman yang percaya zodiak tuh, siapa tahu yang cocok sama Sagittarius tuh apa? Iya. Nih, kita throwback dikit kali ya ke 2017 waktu kali ini baru mau masuk ke sini nih. Jadi dulu tuh emang masuk Undip lewat jalur apa nih Kak? Aku dulu masuk lewat jalur ujian mandiri. Ujian mandiri. Itu emang udah mau milih teknik perkapalan dari dulu SMA gitu. Iya, karena memang dulu kan aku anak IPA. Jadi kan ada 3 main course ya, ada fisika, kimia, biologi. Aku lebih cenderung ke fisika dan kimia sebenarnya. Jadi makanya itu, terus juga pengen spesifik ke ranah transportasi. Jadi makanya aku ngambil perkapalan Undip juga dulu berbarengan sama ngambil rencana di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, di STPI. Gitu. Itu ngambilnya bukan pilot, Enggak pilot, aku teknik pesawat terbang. Oh, emang pengennya di tekniknya aja. Aku agak takut ketinggian sih sebenarnya. Makanya nggak mau. Tapi tetap passionnya tuh di. Tetap passionnya di sana. Gitu sih. Tapi emang kayak dari SMA berarti sampai sekarang nggak ada kayak ngerasa salah jurusan gitu, enggak sih ya? Insya Allah enggak sih. Oke. Tapi emang gimana ya? Cita-citanya berarti emang udah ada di engineering banget gitu ya? Berharapnya ke arah sana kayak di perusahaan gitu sih kerjanya nggak sih? Aku nggak tahu sih bakal kerja 9 to 5 atau seperti apa ya. Pokoknya engineer dulu deh. Iya. Yang penting kayak dapat IPK bagusin CV lah gitu. Iya, kira-kira seperti itulah ya. Iya sih. Tapi berarti nggak ada rencana kayak terjun, kan sekarang udah jadi BEM Undip nih, udah kayak punya pengalaman gitulah ya, istilahnya kayak sedikit berpolitik gitu. Apa berminat gak sih sebenarnya ke situ? Sebenarnya mulai ada tendensi ya ke ranah politik, tapi mungkin lebih ke politik eksekutif ya, lembaga eksekutif. Mungkin nanti bisa membangun mulai dari dari wali kota atau bupati lah ya. Tapi belum tahu sih itu pilihan atau opsi kesekian setelah pertama engineer. Oke. Lihat di mana waktu aja ya. Betul. Kayaknya ya. Nah, berarti keterima di Undip nih, pertama maba di teknik kan ya. Itu emang udah ikut organisasi gitu atau gimana sih? Memang di tahun pertama itu aku belum masuk ke organisasi, karena dulu masih dalam masa pengkaderan di teknik. Kemudian di tahun kedua itu baru aktif organisasi di BEM Undip, kemudian juga di Rohis Jurusan di Namia Safina, kemudian yang ketiga juga aktif di Beasiswa Kadesura atau mungkin karena lebih akrab disebut dengan Brand Scholarship seperti itu. Berarti berarti mulai organisasi emang udah di BEM juga gitu. Di BEM ya, betul. Tapi emang kepikiran gak sih waktu kayak pertama nih masuk BEM dulu tuh berarti di bidang apa? Di bidang KPSDM. Berarti emang udah kepikiran kayak habis dari KPSDM nih kan tentang apa tuh KPSDM? Keorganisasian dan pengembangan sumber daya mahasiswa. Kayak jadi udah kayak kepikiran bakalan memimpin BEM Undip untuk periode selanjutnya gitu, kepikiran gak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada ranah kesana sih. Memang dulu kan aku juga di SMA aktif di OSIS dan lebih cenderung untuk suka dulu juga aktif LDK juga, latihan pemimpinan, jadi memang lebih suka ke arah kepemimpinan dan organisasi ya. Makanya kayaknya bakal lebih asik nih kalau dulu aku masuk di KPSDM. Lebih senang interaksi dengan orang sih, dengan orang baru, dengan mahasiswa baru seperti itu. Karena emang udah punya pengalaman juga kali ya. Iya, betul. Terus emang berarti kepikiran kayak mau maju nyalonin tuh kapan sih sebenarnya? Sebenarnya itu nggak ada maju dari awal, itu kepikiran dari awal, teman-teman ini dikonfirmasi. Jadi maju bukan ambisi pribadi ya.
Tapi memang dulu dapat dorongan dari teman-teman itu sekitar di bulan September awal Agustus akhir lah 2019. Kemudian izin orang tua diizinkan, ya sudah akhirnya maju. Jadi emang mepet-mepet banget. Oh iya. Nah, berarti kan sama Mbak Anti tuh. Sama Mbak Anti. Mbak Anti. Itu emang pertama ketemu itu di mana sih sebenarnya sama Mbak Anti? Nah kebetulan aku tuh dalam scholarship yang sama, dalam beasiswa yang sama di Kadin Surau. Jadi memang sudah kenal Anti setahun sebelumnya. Kemudian juga sudah pernah lomba bareng ke luar negeri. Jadi ya memang sudah terbentuk pertemanan di sana, jadi sekalian tadi dilanjutkan di BEM. Udah cocok kali ya, jadi sudah cocok, sevisi semisi ya, kira-kira begitu. Nah, berarti nyusun grand design bareng gitu ya sama? Iya, bareng. Terus sampai bisa kepikiran namanya Pemrakarsa Mahakarya itu gimana sih, kan emang aneh gitu, nggak biasa kayak gitu. Iya, Pemrakarsanya ya. Jadi memang sebelum muncul kata-kata itu juga diawali dengan 3 analisis dulu. Analisis kondisi internal, analisis kondisi eksternal, dan analisis kondisi ideal unit seperti apa. Kemudian juga mulai mempelajari sejarah gerakan mahasiswa. Kemudian juga melakukan banyak diskusi juga dengan stand nasional dan teman-teman. Dan kami belajar bahwa sebenarnya gerakan pemuda dari tahun 1998, kemudian lanjut ke 1928, 1945, tahun 66, tahun 98, dan kemarin aksi reformasi di korupsi bulan September itu membuktikan bahwa sebenarnya pemuda selalu bisa menjadi pemrakarsa pergerakan intelektualitas. Jadi kita tuh bergerak dalam lain itu bukan atas dasar eksistensi ya, tapi substansinya apa. Berarti emang ini juga sesuai dengan GDO Undipnya sendiri, GDO BEM Undipnya sendiri. Iya, betul. Yang ada 4 itu nggak sih? Yang tentang lingkungan, tentang iya. Kayak gitu. Berarti emang udah mencerminkan banget ya dari awal kan tulisan itu sama Mbak Andi juga. Iya. Nah itu berarti emang kan katanya mepet juga tuh kan mau nyalonin juga tuh, persiapannya susah nggak, berapa lama gitu atau kayak gitu? Dulu sebenarnya nyiapin grand design jadi dari awal sampai akhir itu ya mungkin sekitar 2-3 mingguan lah ya. Gitu. Nggak terlalu lama berarti. Nggak terlalu lama. Tapi tetap bisa dijalani lah ya, insya Allah 1 tahun ke depan ya. Iya, insya Allah. Nah terus juga nih ada juga pertanyaan. Kak Hilmi tuh juga beasiswa tadi kan di Surau Kana. Itu tuh ceritanya gimana sih? Kan banyak nih beasiswa, kenapa akhirnya milih buat di Kadin Surau ini? Ya. Ini aku bukan berniat promote ya, tapi karena ditanya sama temen di Penegoro. Jadi dulu kan kebetulan itu aku dari sampai dari SMA memang gratis. Di Kota Tangerang itu gratis, kemudian semakin ke-trigger lah supaya kuliah itu juga gratis menekan orang tua. Jadi sebenarnya dulu motivasi awalnya pengen kuliah gratis aja. Kemudian di tahun pertama tuh jarang kali beasiswa yang ada, baru mulai ada tuh di tahun kedua memang. Dan aku dekat sama seniorku di perkapalan juga. Nah kebetulan beliau juga sedang mendapatkan beasiswa yang sama kayak aku sekarang. Nanya sudah mumpung available, langsung aja digas sama Pak Vivo. Langsung daftar dan persiapan dan nanya keterima. Berarti emang kayak udah diniatin sih ya dari awal. Sudah diniatkan dari awal. Terus malah lebih niatin beasiswanya daripada ini. Iya benar, emang dari awal tuh pokoknya pengen beasiswa. Nah tapi kan nih, berarti kan beasiswa iya, terus BEM juga, terus tadi juga logis kan. Nah berarti emang gimana tuh kayak ngebagi waktunya gitu tuh? Nah kayak nggak tidur gitu atau tetap? Ya. Ngebagi waktu mungkin tiap orang punya caranya masing-masing. Cuma kalau kita sedikit main teknis, aku memang terbiasa setiap pagi itu kan aku ada kasur di asrama ya. Kemudian di sampingnya tuh aku menempel sticky notes. Sticky notes itu minimal aku menulis 3 hari ke depan tuh ada agenda apa aja. Gitu. Ada morning routine kali ya gitu. Iya, ada morning routine dan juga ditulis juga di reminders HP. Jadi kalau pergi-pergi nggak lupa. Jadi kayak selalu ini abis hari ini harus ngapain aja. Iya, kira-kira begitu ya. Ya, tapi kan Mas Hilmi sendiri berarti sekarang udah tahun ketiga nih. Sudah tahun ketiga. Nih, menurut Mas Hilmi sendiri nih, kira-kira buat mahasiswa tadi yang maba gitu nih, sebagai mahasiswa tuh harus ngapain sih mengemban status mahasiswa gitu? Waduh, itu berat banget ya. Karena dia yang nanya juga nih. Dengan titel mahasiswa. Nah sebenarnya teman-teman sebagai titel mahasiswa, teman-teman sudah tidak boleh lagi hanya sekedar rebahan, hanya sekedar kuliah burjo kosan, kuliah burjo nongkrong, tapi bagaimana caranya teman-teman juga bisa kira-kira apa yang bisa aku berikan kepada masyarakat. Nah dulu ketika kalau kita terobek jauh ke belakang ya,
manusia itu diturunkan Allah ke bumi kan untuk sebagai sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Ya, pemimpin dan lain-lainnya. Dan juga untuk bisa bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman sekarang sebagai mahasiswa tidak bisa berbuat apa-apa untuk lingkungannya, maka sebenarnya teman-teman juga bisa mempertanyakan apakah aku masih pantas disebut mahasiswa, atau mungkin bahkan lebih jauh, apakah aku masih pantas disebut manusia. Oh, gila. Keren banget nih teman-teman nih yang masih rebahan aja walaupun kita lagi pandemi kayak gini ya. Tetap harus produktif gitu, ngapain aja kan, bisa belajar, bisa dan lain-lain baca. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini juga, sebenarnya teman-teman jadi kaum rebahan juga bisa memberi perubahan. Iya. Ini kayak emang sosial media ini punya power juga. Betul. Merubah gitu. 24 jam mungkin teman-teman main sosial media karena udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini news-newsnya gitu, berita-berita hoax. Kalian nih agen-agen mahasiswa nih harusnya bisa menangkal kayak gitu-gitu. Betul. Sekarang kita bakal istirahat dulu. Abis ini kita bakal balik lagi nih di segmen selanjutnya yang bakal nanyain lebih dalam lagi nih tentang personalnya Kak Hilmi sendiri. Stay tune. Balik lagi di podcast by Kestra BEM Undip 2020 Pemrakarsa Mahakarya. Hari ini kita tetap dilanjut lagi sama Mas Hilmi ya. Oke. Nih, kita lanjut lagi nih. Kan lagi kondisi pandemi gini nih. Ini sebagai ketua BEM Undip sendiri nih, rasanya sedih gak sih sebenarnya kayak banyak program gak jalan kan kayak gitu gitu. Ya. Sebenarnya dibilang sedih ya tentunya, karena buat teman-teman tahu juga sekarang sampai hari ini itu kasus positif akumulatif di Indonesia sudah mencapai kalau nggak salah 6.000 sekian, dan death rate-nya itu sampai 8,40% kalau nggak salah. Sedih banget karena memang terlihatnya pemerintah belum cukup siap untuk menghadapi ini semua. Cuma kita sebagai warga negara yang tetap mendukung langkah-langkah pemerintah. Dan sedih juga sebenarnya kalau kita masuk ke ranah BEM karena program-program sudah dirancang dan juga skema-skema gerakan mahasiswa ke depan ya banyak yang terhambat. Tapi itu juga bukan berarti membatasi kita ya. Jadi memang harus bisa mencari cara lain gitu. Dialihkan ke daring kah atau mungkin ditunda sementara seperti apa. Banyak juga sih kan inovasi dari BEM juga kan yang bisa secara online dilakukan aja gitu. Tetap harus dilakukan. Kan sekarang kita kayak emang lagi banyak waktu luang gitu. Betul. Biasanya ya. Kayak gitu. Biasanya mahasiswa itu suka ngapain sih kalau lagi kosong gitu? Lagi luang ya. Sebenarnya kegiatan luangku selama masa pandemi ini ya berusaha untuk diisi kegiatan-kegiatan yang positif lah ya. Tetap kuliah daring walaupun tidak dapat kuota gratis dari rektorat. Kemudian juga aktif di asrama juga, kan aku di asrama sekarang ikut pembinaan online dan lainnya. Dan juga ya kalau misalkan diajak untuk ngobrol, diajak untuk mengisi materi beberapa orang gitu, beberapa kegiatan juga menyanggupi sih. Dia juga kayaknya suka baca buku nih katanya ya. Ya gitu. Apa sih emang baca bukunya apa sih sebenarnya biasanya? Lagi baca buku apa gitu sekarang? Sebenarnya aku hampir suka semua jenis genre buku sih. Tapi memang sekarang lagi coba lagi baca genre-genre yang agak mungkin aku nggak tahu genrenya apa, cuma buku-buku kayak buku-buku puisi lah ya, kayak Firsa Besari dan lain-lainnya, Boy Chandra, kemudian juga baca-baca novel dan juga ya sedikit-sedikit baca buku mengenai gerakan mahasiswa ya dan pendidikan. Nah teman-teman kalau yang emang mau kayak udah suka baca buku nih, mungkin juga bisa dicoba nih buku-buku saya dari Kak Hilmi ya. Boleh. Nah gitu. Nih, berarti kalau selain baca buku, Kak Hilmi suka olahraga nggak sih sebenarnya? Aku suka renang sih. Suka renang? Hobiku renang. Oh renang nih, emang ini sampai kekar gitu ya? Enggak juga sih, gue masih bucin-bucin aja sih. Nggak ada kan suka olahraga gitu. At least I'm trying buat obvious ya. Gak apa, itu teman-teman tapi emang kalau lagi kayak gini masih suka olahraga nggak sih di asrama gitu? Ya olahraga ringan-ringan aja lah ya, kayak sit up gitu-gitu sih, tapi kan udah nggak bisa berenang kan. Tapi masih tetap olahraga gitu atau enggak? Ya mengusahakan untuk mengusahakan aja dulu. Mengusahakannya dulu, yakin aja dulu. Niatnya aja dulu. Iya tuh. Nih, terus udah gitu, kalau Kak Hilmi pernah nggak sih ngerasa kayak malas emang kayak udahlah malas ngapa-ngapain, kayak yaudah diemin aja gitu, kayak berkepanjangan gitu, maksudnya pernah nggak? Sebenarnya kalau masuk berkepanjangan nggak pernah ya, alhamdulillah. Tapi mungkin aku juga mungkin teman-teman kita semua juga kadang mungkin perlu waktu untuk menepis jenak dalam kehidupan. Kadang
nggak semuanya tuh dikejar sekarang juga. Teman-teman juga perlu ketika sudah lelah nggak ada lagi untuk menyempatkan beristirahat dan berkontemplasi lah, apa ya, merefleksikan diri gitu. Apakah yang sudah dilakukan selama ini itu sudah sesuai dengan plan teman-teman, dan kemudian merencanakan kembali kira-kira ke depan mau ngelakuin apa lagi. Gitu tuh teman-teman. Jadi kayak ini kayak udah pernah ngerasa down gitu sih. Sudah ya, aku dari 20 tahun di dunia ini jadi masih pernah lah ya. Boleh sedikit diceritain gak sih kayak masa-masa tersulit Kak Hilmi gitu? Ya. Sebenarnya masa-masa sangat tersulit dalam kehidupanku adalah ketika dulu mencari tempat kuliah ya. Karena dulu di SMA ya alhamdulillah nilai rapatku sudah lumayan baik ya. Kemudian sangat yakin, kemudian daftar SNMPTN ITB langsung. Ternyata dilalahnya nggak keterima. Kemudian belajar SBM capek-capek, daftar ITS dan UI nggak dapat juga. Kemudian sudah banyak lah aku nyoba ITB, UI, UNS, UGM, UPN Jakarta, UPN Jogja, banyak banget. Semuanya dicoba ini. Semua dicoba itu bener-bener udah down banget, udah nggak tahu lagi. Pokoknya aku pengen kuliah di tahun kemana, aku nggak mau gap ya. Kemudian mungkin dengan kekuatan usaha dan berserah diri, akhirnya keterima di dua kampus di Brawijaya di jurusan kimia sama teknik perkapalan Undip. Dan juga memang yang ketiga juga keterima di STPI juga, tapi baru masuk tes keempat sih, belum keterima banget. Tapi ada setelah diskusi dengan orang tua ya sudah lah lebih milih Undip. Jadi walaupun tetap kayak yang penting usahanya aja. Usaha dulu dan berserah. Jangan sampai benar-benar kayak down dan ngapa-ngapain juga gitu. Iya, jangan pernah nyerah sedikit. Nah, udah gitu nih kayak ini bicara tentang sebagai ketua BEM Undip nih. Kalau Hilmi sendiri secara profesionalnya sukanya kerja sama orang kayak gimana sih? Gimana nih? Kerja sama dengan orang seperti apa ya? Kalau aku memang lebih senang dengan bekerja dengan orang-orang yang memang mau belajar bareng dan gak pernah overlapping dengan perannya dia. Kemudian juga senang bekerja sama dengan orang yang memang bisa bisa beradaptasi dengan orang lain gitu, tidak ego dan lainnya. Karena sebenarnya intinya ketika kita bekerja sama itu adalah bagaimana kita juga bisa mampu belajar dan juga bisa adaptasi dengan orang lain, nggak bisa memaksakan sebenarnya kehendak sendiri, mengesampingkan ego gitu ya. Iya, di BEM Undip sendiri ada 150 lebih orang ya? Iya, totalnya sekitar 251 orang tuh, banyak banget. Jadi Kak Hilmi sebagai ketua yang emang harus kenal nih sama semua. Iya betul. Harus kayak karakter orang juga beda-beda kan, iya, semua punya keunikan masing-masing gitu. Betul. Kayak emang yang penting tuh tujuannya tercapai gitu kan, kita udah punya grand design, punya visi misi, punya plan ya. Yang penting itunya dulu yang gitu kan. Oke nih. Nih Kak Hilmi juga ada pertanyaan nih Kak, katanya Kak Hilmi ini punya istri nggak? Ya Allah, istri belum lah ya. Belum, iya pasti kuliah ya. Masih kuliah dulu lah, kuliah, kerja, punya uang, ngasih makan. Iya. Baru. Tapi emang punya niatan nikah umur berapa nih Kak Hilmi? Kira-kira? Nikah umur berapa ya? Sebenarnya rencanaku itu maksimal di umur 25 tahun. 25 tahun. Cuma belum tahu ya bisa kesampaian apa enggak. Tapi kalau secara gimana ya? Itu kan secara umur nih. Kalau secara materi apakah udah punya goals yang tercapai tuh? Saya udah punya kerja atau punya rumah atau gimana? Ya. Sebenarnya kalau aku bercerita sedikit, San. Jadi tokoh panutanku sebenarnya kan B.J. Habibie. Sebenarnya aku berharap ketika tadi kan kuliah kemudian kerja, aku berharap ketika nanti insya Allah aku mungkin ya dapat S2, aku pengen kondisi S2 dalam kondisi menikah gitu. Oh iya, keren banget. Jadi kayak emang merintis bareng-bareng bersama gitu. Pengennya seperti itu. Jadi nggak kayak emang harus bener-bener makan dulu baru nyari, nggak ada merintis bareng-bareng gitu ya. Jadi minimal punya uang cukup untuk bisa hidup sehari-hari. Terus kayak punya rencana pengennya nih buat calon istri nanti, anaknya pengen berapa sih? Aku kira untuk anak nanti terserah istriku sih, karena kan yang punya tubuh dia kan. Oh iya. Jadi kalau istriku pengen berapa ya nanti diskusikan. Ada diskusi lagi ya. Oke. Kalau ini sendiri kan rantau kan, ini dari ini juga emang udah punya niat dari awal kayak nggak pengen ngebanggain orang tua dengan biaya sekolah gitu. Kayak sih kayak punya tips nggak sih kayak buat mengenai pengeluaran gitu buat mahasiswa yang rantau kayak gini. Iya. Untuk pengeluaran sampai sekarang sebenarnya aku masih untuk mengatur pengeluaran itu pakai apps aja sih. Aku lupa nama appsnya apa di HP ku. Jadi direncanakan tiap awal bulan kan dapat. Jadi sampai kuliah ini suara yang paling aku senang adalah suara di mesin ATM di awal bulan.
itu setelah dapat duit itu pada bunyi ker di urusan ATM itu langsung di plan kira-kira sebulan ke depan itu pengen ada apa. Berarti emang diambil dulu tunai semuanya gitu? Enggak sih, jadi emang aku biasa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, tapi sudah di plan dengan kan uang bulanan kan tetap ya sebulan tuh berapa. Dan sudah di plan aku misalkan 1 juta misalkan sebulan, nanti buat apa aja tuh di plan, buat makan berapa, buat pengeluaran sekunder berapa dan lainnya. Tapi nih emang biasanya mahasiswa ini punya passion kayak pengen bisnis nih, pengen kayak menghasilkan uang sendiri gitu nih. Karena sebenarnya kan nggak cuma dari jualan doang kan bisa dapat uangnya juga, kalian kan bisa dapat beasiswa gitu. Mungkin kalian ini kayak bisa ngasih saran gak sih buat teman-teman ini kayak kalau pengen dapat pemasukan tambahan gitu sih? Ya. Yang pertama perlu aku sampaikan adalah teman-teman tidak perlu repot-repot untuk menyamakan diri dengan orang lain, karena tiap orang punya keunikannya masing-masing yang bisa di-develop sesuai dengan fokus ranah kalian masing-masing. Nah, kebetulan memang fokusku bukan di ranah bisnis ya, tapi fokusku lebih ke arah organisasi dan pengabdian. Maka dari itu alhamdulillah dapat pemasukan tambahan di beasiswa ini, mana memang beasiswa ini itu fokusnya ke arah pengabdian masyarakat seperti itu. Ya jadi banyak cara lah ya. Banyak cara, jadi jangan memaksakan diri untuk kayaknya dia keren deh, gue harus kayak dia, enggak juga sih. Kayak udah punya pace jalannya masing-masing. Iya, punya jalannya masing-masing. Nah ini dua terakhir nih kayaknya nih. Kalian punya skincare rutin nggak sih? Ini pertanyaannya kurang ajar banget. Iya ada yang nanya nih, gimana nih? Skincare rutin ya? Nggak ada sih. Aku air wudhu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi nggak perlu mahal-mahal ngeluarin uang buat skincare ya. Tiap orang punya cara masing-masing sih, cuma aku emang nggak terlalu aware itu sih. Nih penutup nih Kak nih, kayak punya quotes nggak sih atau kayak pesan gitu buat teman-teman yang lagi nonton ini gitu, kayak sebagai mahasiswa nih, sebagai agen perubahan apa sih, kayak ada quotes kah atau ada sesuatu kah gitu? Iya, mungkin ada 2 hal yang perlu aku sampaikan ya, juga mungkin ada beberapa hal yang diulangi dari sudah aku sampaikan tadi. Yang pertama, teman-teman baik mahasiswa baru maupun juga buat teman-teman sepantaran pun saya aku izin menyampaikan bahwa yang pertama tadi, jangan repot-repot menyamakan diri dengan orang lain. Tiap orang punya keunikannya masing-masing yang bisa dikembangkan sesuai dengan fokus ranah kalian ingin direncanakan dari awal. Kemudian apapun jalannya, apapun yang teman-teman jalani sekarang, aku tuh punya moto hidup lah ya, itu Fatahatul Khairat, yaitu berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, kita lakukan sekarang, tujuannya bukan yang lain, hanya untuk mencari kebaikan dan menebar kemanfaatan. Kira-kira itu aja. Keren banget sih teman-teman. Siapa tahu nanti bisa yang ini kan emang umur-umur mencari jati diri gitu ya. Siapa tahu ini bisa jadi saran juga buat teman-teman yang di rumah yang masih bingung nih sebagai mahasiswa, kayak cuman tadi cuman kayak kuliah terus ke burjo nongkrong pulang gitu. Kayak kita menebar kebaikan dengan cara apapun lah gitu ya, mau berorganisasi, mau ikut apapun lah gitu. Yang penting adalah sesuatu yang dilakukan kita bisa bermanfaat. Betul. Ya, makasih ya Kak Helmi udah datang sekarang. Sama-sama. Nanti ini bakal di-up di IGTV, nanti juga ada di Spotify. Nanti bisa dilihat aja, dicari di podcast PODKEST episode pertama ngobrol santai bareng Mbak Helmi. Oke, makasih semuanya udah nonton. See you guys. Terima kasih buat Kak Hilmi udah sharing di sini di podcast. Semoga selalu lancar kehidupan akademik dan BEM Undip 2020-nya. Semoga sehat selalu. Terima kasih juga buat semua yang udah nonton sampai selesai. Stay at home, jaga kesehatan. Thank you, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.